Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu diantaranya salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barokatil Anam Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim
khairi khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 73. Halaman 73 baris ke-10. Halaman 73 baris ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadailul ilmi, keutamaan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya, dan orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu, la tuhsa, tidak terhitung. Jadi keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu itu keutamaannya tidak terhitung, hadirin sekalian. Jadi mari kita bersama-sama menjadi orang yang tekun menuntut ilmu. Apalagi kondisi zaman sekarang ini bisa membedakan hak dan batil itu dengan ilmu. Itu dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib. Kalau kita jauh dari ulama dan jauh dari habaib, dan kita tidak suka hadir di majelis taklim, maka kita tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, hadirin sekalian. Zaman sekarang yang hak dan batil itu sudah sangat samar, hadirin sekalian. Kita tidak tahu lagi ini berita benar atau salah. Kita tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana, karena hak dan batil itu di akhir zaman makin samar dan makin samar, hadirin sekalian. Solusinya adalah kita hadir di majelis taklim, kita dekat dengan ulama, insya Allah kita bukan termasuk orang yang keliru jalan, hadirin sekalian. Kita juga luangkan waktu kita, hadirin sekalian, untuk mengaji, hadirin sekalian. Mengaji itu bisa hadir di majelis taklim seperti ini, itu adalah berkah karena kita juga berkumpul juga dengan teknologi yang diberikan oleh Allah di dalam YouTube, hadirin sekalian. YouTube itu banyak sekali ilmu-ilmu dari para ulama. Nah, itulah yang kita rutinkan, hadirin sekalian. Pilih saja salah satu ulama yang sudah terpercaya, kita rutinkan, entah ba'da maghrib, entah ba'da subuh, kita ngaji, hadirin sekalian. Kita lihat HP sambil dengarkan, dan yang serius, insya Allah makin lama makin tambah ilmu kita, hadirin sekalian. Kalau kita dekat ulama, insya Allah tidak keliru jalan, insya Allah tahu bagaimana bersikap yang benar, hadirin sekalian. Wa kitabullahi, kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnatu rasulihi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asarus salafis salihi, dan perkataan ulama salafus salih, masyhuratun, sangat terkenal, ma'rufatun, diketahui, fi zalika, tentang hal itu, tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu dan keutamaan belajar menuntut ilmu, hadirin sekalian. Jadi di Al-Quran ada keutamaan ilmu dan ada keterangan tentang keutamaan orang yang berilmu.
Di dalam hadis banyak sekali keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan orang yang berilmu. Nah, di dalam perkataan-perkataan sahabat dan salafus salih, ulama-ulama soleh terdahulu juga banyak sekali bertebaran keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu, hadirin sekalian. Maka tidak ada jalan keluar bagi kita kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Cari bekal. Bekal itu dengan beramal soleh. Amal soleh bisa benar manakala kita memiliki ilmu, hadirin sekalian. Maka di samping kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, luangkanlah waktu untuk mendengarkan ceramah, hadirin sekalian, untuk mendengarkan pengajian, hadirin sekalian. Apalagi pengajian ada di dalam genggaman kita, di tangan kita, hadirin sekalian. Tinggal kita dengarkan saja, hadirin sekalian, maka kita akan menambah ilmu dan insya Allah menjadi orang yang selamat, hadirin sekalian. Wal kutubu, kitab-kitab, masyhunatun biha, dipenuhi dengan hal itu, dipenuhi dengan keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan orang yang berilmu. Jadi di dalam kitab-kitab itu banyak sekali tentang keutamaan ilmu, hadirin sekalian. Akni, yang saya maksudkan dengan hal itu adalah bifadailil ilmi, keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan keutamaan ulama, hadirin sekalian. Qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, ini perkataan Sayyidina Ali, al ilmu khairun minal mali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Nah, ini pendapat Ali bin Abi Thalib, beda dengan pendapat kita, hadirin sekalian. Harta lebih baik buat kita, hadirin sekalian. Nah, menurut kita, ataupun kita mungkin bilangnya ilmu lebih baik, tapi prakteknya kita lebih banyak mengejar harta daripada mengejar ilmu, hadirin sekalian. Jadi kalau menurut kita sebenarnya kalau mau jujur, harta lebih baik daripada ilmu. Nah, kata Sayyidina Ali, hadirin sekalian, sahabat Rasul yang memiliki keutamaan, kata Rasul, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, saya ini kotaknya ilmu dan Ali adalah babuha, pintunya ilmu, gerbangnya ilmu. Berarti orang yang alim di kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian. Jadi orang di kalangan sahabat yang paling alim berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Nah, kita harus percaya, hadirin sekalian, kalau ilmu lebih baik daripada harta, minimal kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Di samping kalau bisa lebih banyak ilmu, nyari ilmu daripada nyari harta. Tapi buat kita zaman sekarang itu nggak mungkin, hadirin sekalian. Kebutuhan banyak, kemudian kebutuhan itu bukan hanya makan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, pendidikan butuh kuota internet, hadirin sekalian, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang zaman dulu nggak pernah terpikir, nggak pernah terbayang, hadirin sekalian. Ialah kita nyari harta juga, hadirin sekalian, tapi minimalnya kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, hadirin sekalian. Kita luangkan waktu, bisa ba'da subuh, bisa ba'da maghrib, ya, di waktu luang kita, hadirin sekalian, untuk menambah ilmu kita, hadirin sekalian. Ilmu lebih baik daripada harta, hadirin sekalian. Lalu alasannya Imam Ali, Sayyidina Ali berkata, al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu. Jadi ilmu itu menjaga kamu. Ilmu itu menjaga kita. Kalau kita punya ilmu, kita selamat, hadirin sekalian.
Ya, baik dunia maupun akhirat hadirin sekalian, insya Allah kalau punya ilmunya kita selamat. Wa anta tahrusul mala, dan kamu menjaga harta. Jadi kalau ilmu yang punya ilmu yang menjaga kita, nggak mungkin dicuri orang dan kita terpelihara dengan ilmu. Tetapi kalau kita punya harta kitalah yang menjaganya hadirin sekalian. Takut dicuri orang, takut dirampok di tengah jalan, takut rumahnya dibobol maling, sehingga kita makin banyak harta, makin pusing hadirin sekalian. Tetapi makin banyak ilmu, makin tahu cara yang terbaik hadirin sekalian, baik urusan dunia maupun urusan akhirat hadirin sekalian. Berarti ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang jaga, kita yang lelah, kita jadi pembantunya harta hadirin sekalian, biar harta tersebut tidak hilang hadirin sekalian. Maka usahakan kita menjadi orang yang lebih memilih ilmu daripada harta hadirin sekalian. Wal ilmu yazidu bil infaqi, ilmu itu bertambah dengan diinfakkan, maksudnya dengan diberikan kepada orang lain. Kita bisa membaca surat Al-Fatihah, lalu kita ajarkan Al-Fatihah kepada murid-murid kita atau kepada teman kita. Lalu karena kita sudah mengajarkan surat Al-Fatihah, bukan berarti Al-Fatihah kita lalu hilang diberikan kepada orang tersebut, bukan. Tetapi kita makin kuat Al-Fatihahnya, makin bagus Al-Fatihahnya, dan makin mendalam Al-Fatihahnya, dan orang yang kita ajarkan bisa Al-Fatihah hadirin sekalian. Jadi ilmu diajarkan ke orang yang mengajarkannya, ilmunya bertambah dan orang lain mendapatkan manfaat ilmu tersebut hadirin sekalian. Jadi tidak berkurang ilmu kita, dan kita juga nggak harus punya ilmu banyak dulu baru mengajarkan, tidak harus hadirin sekalian. Yang kita bisa tahu itu benar, boleh kita ajarkan kepada orang lain hadirin sekalian. Nanti ilmu kita makin bertambah dan makin bertambah hadirin sekalian. Tetapi kalau kita nunggu pinter dulu, ya kapan pinternya hadirin sekalian? Ilmu nggak ada habisnya. Habis ini perlu ilmu lagi, perlu mendalam lagi, perlu mendalam lagi. Jadi ilmu yang sudah kita miliki saat ini dan kita yakin benar, ajarkan kepada orang lain, maka kita mendalam ilmu kita tentang hal itu hadirin sekalian. Bertambah ilmu kita hadirin sekalian, dan orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu kita hadirin sekalian. Wal malu yang kusubihi, adapun harta berkurang karena diberikan kepada orang lain. Jadi harta kalau diberikan kepada orang lain itu akan berkurang. Punya 1 juta diberikan kepada orang lain 500.000, menjadi 500.000 punya kita. Tapi kita punya ilmu, diberikan kepada orang lain, ilmu kita makin bertambah hadirin sekalian. Maka hendaklah kita menjadi orang yang memilih ilmu daripada harta hadirin sekalian. Wal ilmu hakimun, ilmu adalah hakim. Wal malu mahkumun alaihi, harta adalah yang dihukumi, yang dihukumi hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya harta banyak, bisa saja kita berebut hadirin sekalian, takut kehilangan dan biasanya berebut. Tapi kalau orang punya ilmu, nggak takut dicuri ilmunya, dan juga nggak takut diaku-aku, wah ini ilmu saya tuh di dia. Nah nggak mungkin, nggak bisa hadirin sekalian. Tapi kalau harta bisa, itu rumah yang ditempatin dia tuh punya saya tuh, dia yang nempatin. Nggak bisa diakui oleh orang lain, bisa dicuri oleh orang lain. Tapi kalau ilmu, itu ilmu yang di
dia tuh punya saya tuh. Nah, nggak mungkin diakui oleh orang lain, hadirin sekalian. Maka beruntunglah kalau kita lebih memilih ilmu daripada harta, karena ilmu akan menyelamatkan, hadirin sekalian. Harta dengan sendirinya, hadirin sekalian, dengan sendirinya akan mengalir jika kita lebih memilih ilmu, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita menjadi orang yang memilih ilmu, hadirin sekalian. Bab baru, bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu wal amalu, ilmu dan amal. Wa'lam, ketahuilah, annal alima, sesungguhnya orang alim, alladzi la ya'malu, yang tidak mengamalkan, bi ilmihi, ilmunya, maslubul fadilati, terputus keutamaannya. Jadi kita jangan terlena oleh bahwa orang alim itu hebat, lalu kita menganggap diri kita alim lalu hebat. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka keutamaan ilmunya terputus atau tercabut, hadirin sekalian. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Jadi ketika kita belajar agama, niat saya belajar agama untuk mengamalkan yang saya bisa, untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk mencari ridho Allah. Kata Imam Ghazali, tiap niat satu pahala sendiri. Kita hadir di majelis taklim nih, niat iktikaf, pahala iktikaf dapat. Kita niat menuntut ilmu, pahala menuntut ilmu dapat. Kita niat memakmurkan masjid, pahala memakmurkan masjid dapat. Kita niat mengagungkan syiar Allah, pahala mengagungkan syiar Allah dapat. Kita niat ilmunya untuk diamalkan, niat seperti itu pahalanya dapat. Nah, tiap pahala-pahala niat itu dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi ketika ada satu kegiatan lalu diniatkan dengan beraneka ragam, maka dianggap oleh Allah itu niat-niat yang baik itu satu kebaikan tersendiri yang dibalas 10 kali lebih baik, hadirin sekalian. Nah, orang yang nggak niat rugi, hadirin sekalian. Maka niatkan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya diniatkan lagi menjadi berkembang, beraneka ragam, menjadi satu pahala tersendiri yang Allah kalikan 10, hadirin sekalian. Maka tiap amal niat, hadirin sekalian. Niat itu cukup dalam hati, hadirin sekalian, cukup dalam hati. Saya menuntut ilmu di sini karena Allah. Dalam hati itu insya Allah pahalanya dapat, hadirin sekalian. Jadi kita niatkan setiap amal kebaikan maka akan dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yambagi, maka sebaiknya, lahu ayyal tarra, tidak tertipu orang tersebut, bima waroda anillahi, dengan keterangan yang dijelaskan dari Allah, wa an rasulihi, dan dari Rasulullah, fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu. Kita di samping kita tahu keutamaan ilmu itu sangat banyak, tidak boleh tertipu dengan keutamaan ilmu sehingga kita berhenti sampai di situ, tidak mengamalkannya, hadirin sekalian. Jadi kita belajar lalu niat mengamalkan ilmu, hadirin sekalian. Insya Allah niatnya ikhlas, ingin mengamalkan, niatnya lurus. Kalau jadi ulama bukan ulama su, hadirin sekalian. Tapi kalau niatnya udah nggak benar, saya niat biar pinter, biar nyari kerja mudah, biar ilmunya banyak, lalu berdebat sama orang kalah semua, lalu biar jabatannya tambah naik. Nah, ini niat-niat dunia yang tidak bernilai, hadirin sekalian, yang tidak bernilai di sisi Allah. Kalaupun nanti dia alim, biasanya jadi ulama su, hadirin sekalian, atau ulama yang buruk. Ulama yang buruk itu biasanya dimulai dari niat belajarnya yang keliru, hadirin sekalian. Maka dimulai dari niat menuntut ilmunya yang lurus, insya Allah
Allah ke depannya lurus hadirin sekalian. Berapa banyak sekarang ulama-ulama yang ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang buruk hadirin sekalian. Yang ada kemungkaran dia diam aja, seolah-olah nggak terjadi apa-apa hadirin sekalian. Bahkan dia memiliki wewenang tapi tidak berbuat apa-apa hadirin sekalian, padahal dia tahu dengan ilmunya hadirin sekalian. Maka kita berusaha menuntut ilmu dengan niat mengamalkan ilmu hadirin sekalian. Wa yuhimu nafsahu, dan menganggap dirinya annahu, bahwa dia dakhilun masuk fi zalika, di dalam derajat itu, bimujarrodil ilmi, hanya dengan ilmu, min ghairi amalin, tanpa adanya beramal. Jadi kita jangan menganggap diri kita masuk ke dalam orang yang memiliki keutamaan ilmu padahal kita tidak mau mengamalkannya hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk menuntut ilmu, membekali amal-amal kita dengan ilmu. Di zaman sekarang ini insya Allah kita termasuk orang yang selamat di dunia maupun di akhirat hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.